sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk. Menjadi orang tua berarti harus siap belajar dan mengajar seumur hidup. Hal ini karena kita harus mengasuh anak sesuai dengan zaman dan senantiasa menggali ilmu pengasuhan. Dengan begitu, orang tua bisa mengajarkan dan mencontohkan hal-hal baik sesuai ajaran Islam pada buah hati dan keturunannya. Dikutip dari wajibbaca.com, Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada para orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan kebaikan pada anak-anaknya. Beliau melarang keras orang tua berbuat kasar pada anak. Hal ini karena baik buruknya anak sangat bergantung pada pola asuh orang tua. Untuk itu ada beberapa sikap orang tua yang sangat tak disukai Rasulullah SAW yang harus kita hindari sebagai orang tua. Berikut orang tua yang dibenci Rasulullah. Orang tua yang memaki anaknya. Jangan pernah melontarkan ucapan buruk, apalagi mencaci dan menghina buah hati sendiri. Misalnya, seorang ayah karena emosi berkata bodoh dan kata kasar lainnya pada anak. Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk. Seorang lelaki pernah mendatangi Umar bin Khattab seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang tua itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya?" "Betul," jawab Umar. "Apakah hak sang anak? Memilih calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik dan mengajarkannya Al-Quran," jawab Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satupun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku, ia adalah wanita berkulit hitam bekas hamba sahaya orang Majusi. Ia menamakanku Ju'lan atau kumbang dan tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran," kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, "Engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi adalah sebuah bentuk kejahatan bila kita memberi dan memanggil anak kita dengan sebutan yang buruk lagi dan bermakna menghinakan dirinya. Pilih kasih terhadap anak. Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lain adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Sikap ini adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya dan pangkal dari permusuhan antar saudara. Nu'man bin Bashir bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawaha kemudian berkata, 'Saya tidak suka engkau melakukan hal itu,' sehingga ia menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?' Ia berkata, 'Tidak.' Rasulullah SAW berkata, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.' Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim.
memberi pendidikan kepada anak. Ada syair Arab yang berbunyi, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah yang tidak dapat dekat dengan ibunya yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Ajaran penting dari syair tersebut adalah perhatian dari orang tua. Bentuk perhatian yang tertinggi orang tua kepada anaknya adalah memberikan pendidikan yang baik. Tidak memberikan pendidikan yang baik adalah sikap orang tua yang sangat buruk. Pendidikan ini maksudnya mengajarkan anak pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, bukan hanya menyekolahkan anak saja. Memberi nama yang buruk. Banyak orang tua memiliki panggilan tertentu untuk anak. Pastikan nama panggilannya bermakna baik dan bukan untuk menjelekkannya. Islam mengajarkan untuk memberikan nama yang indah pada keturunan. Nama adalah sebuah doa. Nama terkadang juga dinukilkan dari nama ulama atau tokoh tertentu. Dengan nama itu harapannya bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi anak. Lalu, bagaimana menggelar atau memberikan julukan nama anak dengan julukan nama yang buruk? Menurut ulama, memberi nama julukan yang buruk kepada anak atau siapapun tidak diperbolehkan. Semisal memberi julukan dengan nama Abdul Uzza, Fir'aun, atau si pendek. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu berikut ini. Haram memberi julukan kepada seseorang dengan julukan yang tidak disukai. Semisal orang pincang dan buta, dan boleh menyebut namanya dengan niat memperkenalkan kepada orang yang belum diketahui kecuali dia. Selain itu, boleh memberikan julukan-julukan yang baik. Semisal julukan sahabat Nabi seperti Umar Al-Faruq, Hamzah dengan Asadullah, dan Khalid dengan Syaifullah. Membanding-bandingkan anak. Ini adalah dosa yang sering dilakukan orang tua terhadap anak mereka. Membandingkan anak sendiri dengan anak lain dengan harapan agar anak menjadi lebih baik. Namun, bukannya anak malah berubah lebih baik, justru ia bisa semakin membangkang. Kebiasaan membanding-bandingkan ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak, karena ia merasa tidak akan pernah bisa memuaskan orang tuanya. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak atau menjadi kelemahannya. Contoh paling mudah, orang tua membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai lebih tinggi. Padahal anak belum tentu mahir di semua pelajaran. Bisa jadi dia cerdas dalam matematika, namun lemah dalam bahasa. Begitupun sebaliknya. Anak memiliki bakat musik namun kurang suka belajar hingga nilai akademiknya pas-pasan. Sobat Kepun Islam, mari jadi orang tua yang baik dan tidak suka membandingkan anak. Karena setiap anak memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Tak perlu dibanding-bandingkan dengan anak lain. Subhanallah, anak yang durhaka terhadap orang tuanya bukan semata-mata kesalahan dari anak tersebut, melainkan ada juga beberapa faktor dari sikap orang tua yang menimbulkan hal tersebut terjadi. Agama Islam telah mengatur semua lini kehidupan, khususnya terhadap kehidupan berkeluarga, sehingga hak-hak anak pun terpenuhi serta tidak menjadi faktor ia menjadi anak durhaka kepada orang tua, agama, dan negara. Semoga kita semua kelak menjadi orang tua yang senantiasa memenuhi semua hak-hak sang buah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.